Biasanya anak yang seperti itu, anak seseorang yang seperti itu, biasanya dulu orang tuanya pernah melawan pada orang tua. Sekali, dua kali, tiga kali, insya Allah pasti melawan. Jarang sekali anak itu dari keluarga memang biasa, tidak emosional, tidak melawan. Kemudian anaknya melawan itu jarang sekali, sangat jarang sekali. Nah, ini yang bisa saya ceritakan bahwasanya Islam itu memang seorang Muslim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah, kami berharap mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam kondisi sehat. Bersama saya Irfan Hakim dan Ustadz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ustadz, hari ini studio cukup padat ya, cukup penuh ya. Alhamdulillah. Sampai ibu-ibu mengalami kemajuan. Kemajuan duduknya makin maju. Ntar kayaknya bulan depan udah di sini nih ibu-ibunya. Iya. Yang hadir hari ini ada beberapa diantaranya dari Anida Depok. Ada juga teman-teman dari Azizia Semarang. Kemudian ada dari Baitur Rahman Tasik. Dan juga At-Taqwa Ciparai Bandung. Subhanallah, tepuk tangan. Jadi ini dari mana? Dari Depok, dari Semarang, dari Tasik, dari Bandung, bapak-bapak dari tadi. Bapak semangat Bapak? Ucapkan salam Pak. Bu jawab Bu. Alhamdulillah. Coba saya mau bertanya, yang hadir di sini Bapak dan Ibu siapa saja yang sudah punya anak? Semua. Hampir semua. Paling cucu ya. Anaknya soleh dan soleha? Amin, alhamdulillah. Ada dulu cerita legenda yaitu Malin Kundang. Malin Kundang di mana katanya durhaka kepada orang tuanya karena ketika dia sukses, pada kesuksesannya itu adalah hasil salah satunya doa dari orang tuanya. Ketika orang tuanya datang, diusir orang tuanya. Orang tuanya sakit hati, berdoa kemudian anaknya jadi batu. Entah benar entah enggak, cerita atau bukan, ini legenda patut ditarik. Apa suri tauladannya? Bahwa anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua. Anak itu harus soleh ataupun soleha mengantarkan orang tua ke surga, bukan sebaliknya. Bicara saja kan sudah gak boleh ya. Wala taqul lahuma uffin. Saja gak boleh. Sekarang banyak yang melotot, bentak-bentak banting barang. Beberapa jamaah juga sempat di sini curhat kepada Ustadz mengenai kondisi anaknya. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah ya Ustadz ya. Amin. Dan itu menjadi tema kita hari ini mengenai anak durhaka salah siapa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita bagus, anak durhaka salah siapa. Biasanya kalau anaknya sudah jadi, mohon maaf bukan saya mendoakan jelek ya. Kalau anaknya sudah sulit diatur, apalagi sudah sampai hobi berantem, apalagi sudah, mohon maaf nih keluarga muslim tapi anaknya minum minuman keras, narkoba dan sebagainya. Baru orang tuanya kelabakan bingung. Padahal kalau dirunut mamanya anak ini kenapa anak saya seperti itu? Saya dan suami saya enggak mamanya, atau saya dan istri saya enggak seperti itu, enggak kan sekarang. Nah, pada waktu mudanya lupa. Nah, biasanya anak yang seperti itu, anak seseorang yang seperti itu biasanya dulu orang tuanya pernah melawan pada orang tua. Sekali, dua kali, tiga kali, insya Allah pasti melawan. Jarang sekali anak itu
dari keluarga memang biasa, tidak emosional, tidak melawan. Kemudian anaknya melawan itu jarang sekali, sangat jarang sekali. Nah ini yang bisa saya ceritakan bahwasanya Islam itu memang seorang Muslim itu terencana dari sebelumnya. Jadi istilahnya anak yang mau terjadi pada perkawinan seseorang itu bisa terjadi karena perilaku orang tuanya sebelumnya. Makanya mencari pasangan itu yang benar-benar dilihat soleh-solehahnya, Iya, terutama itu. benar. Karena berpengaruh dengan anak masa depannya seperti apa. Iya, benar. Itu dari calonnya. Dari calonnya. Kemudian dari prosesnya juga katanya itu Prosesnya juga sama. penting juga. Penting, benar. Jadi Jangan sampai setan ikutan gitu katanya. iya, nggak taunya ngintip. Iya, makanya ada doanya juga kan. Ada doanya, benar. Makanya di situ ilmu genetik dari kedokteran itu sebenarnya ada. Cuma kalau saya melihatnya secara psikologis memang tubuh seseorang ayah atau ibu itu diturunkan pada anak. Jiwa ayah dan ibu sebagian diturunkan pada anak. Makanya anak itu satu dengan yang lain kan beda. Ya, betul. Jadi yang lain itu ada sebagian dari bapaknya diambil dari ibunya. Ada yang baik dari bapaknya diambil jeleknya ibunya. Ada yang baik dari ibunya diambil jeleknya bapaknya. Ada yang jelek dari bapak ibunya ditaruh di satu anak. Ada. Nah karena apa? Ayah dan ibunya belum pernah mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang kejelekan. Nah ini yang nggak pernah. Karena kalau umpamanya dibilang maunya mulutnya bawel itu memang udah sejak dari sononya. Biasanya begitu ya. Oh, kamu kok sejak dari sononya, sejak dari orok biasanya gitu. Sebenarnya bawel itu karena memang nafsu kita mau ngomong terus saja. Coba kalau Islam kan mengajarkan tidak, ya. Bicara kalau manfaat, kalau memang tidak manfaat ya udah diem aja biasa dengerin. Nah, inilah genetik, nanti anaknya lebih bawel lagi. Mamanya si ibu bawel, bapaknya emosional. Udah bawel, marahan lagi. Nah, itu genetik dari Allah Ta'ala dan belum pernah terpikirkan oleh kita orang muslim. Makanya bagaimana kita menyusun anak itu menjadi soleh atau solehah, ya kita harus penuhi syaratnya. Kalau kita ada salah sama orang tua, salah dengan ayah ibu kita, sama. Kita harus saling mohon ampun, minta maaf. Agar kesalahan ini tidak diturunkan kepada anak kita. Nah akhirnya bisa aja kalau memang saudara-saudara kita yang lain yang pada waktu saat ini memang lagi sedih karena anaknya memang merasa durhaka, yaitu diawali dari kesalahan dia dulu. Yang lucu ketika anaknya sukses, pintar, berhasil, anak siapa dulu? Anak ayah kata ayahnya, anak ibu kata ibunya. Nah, itu Giliran durhaka, anak siapa sih ini? Saling tuduh ya Ustaz ya. Oke deh kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Cita-cita kita menjadi orang tua adalah mempunyai anak yang soleh solehah. Tapi jika terjadi sebaliknya, saling salah menyalahkan. Jika sudah kadung terjadi Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya kalau ketemu sama orang yang benar, tepat, faham, ya insya Allah minta maaflah sama orang tua. Kalau dulu pernah begini-begini, kemudian mohon ampun beneran. Nah itu alatnya. Karena yang menjadikan anak itu diizinkan menjadi durhaka itu tetap izin Allah. Tetap izin Allah tetepan. Nah itu untuk menjadi ujian bagi orang tuanya. Kenapa orang tuanya diuji dengan anak durhaka? Karena dulu orang tuanya juga pernah durhaka sama orang tuanya. Cuma biasanya orang tua itu berhenti di situ. Dia cari psikiater, dia cari psikolog kali ya seperti itu ya. Kemudian dia cari ke orang pinter ke ini, ya malah nggak karuan. Akhirnya durhaka itu menjadi sinting. Nah ini juga harus paham. Kalau memang ketemu sama orang yang tepat, dia akan paham. Oh ini kesalahan bapak, oh ini kesalahan ibu. Dibilangin seperti itu. Anak seperti umpamanya terkena suatu kasus umpamanya ya. Anaknya umpamanya terkena narkoba nih. Bisa aja memang bapak ibunya enggak, tetapi pada waktu dulu enggak taunya ini umpamanya lah, ini hanya sekedar ilustrasi contoh aja. Bisa aja dulu itu ibunya itu pernah waktu ibunya masih belum ada si adik ini, dia punya adik kena narkoba, kemudian si ibunya dia sendiri itu mau membantu adiknya, bilang nggak boleh, jangan bu, nanti kalau ini narkoba itu nggak habis-habis nanti hartanya bisa habis umpamanya. Itu kan akhirnya melawan orang tua, padahal niat orang tua itu sebenarnya juga membantu anaknya juga. Nah dari situ nggak sadar nih,
menurunkan genetik yang tidak suka dengan narkoba, padahal bukan narkobanya, tidak suka kepada ibunya untuk menolong adiknya. Suatu ketika punya anak, nah kena narkoba, mau kemana sekarang? Jadi kalau terjadi dirunut ke belakang apa yang Dirunut ke pernah belakang, dilakukan. iya insya Allah itu akan ketemu. Bagi orang-orang yang paham, berpikir itu insya Allah akan ketemu, biasa seperti itu. Nah setelah ketemu baru kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah jika saya pernah begini, ampuni dosa saya kepada orang tua saya. Doa itu yang penting. Nah dengan doa itu tulus, ikhlas, setiap hari dimohonkan. Anak ini kan sebenarnya terjadi karena izin Allah, benar nggak? Nanti suatu ketika anak ini akan diberikan hidayah.